Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan tentang pergumulan Yakub yang memberikan gambaran, yang memberikan cerminan bagi kita semua anak-anak Tuhan di zaman akhir ini. Dan kita tentunya rindu menjadi umat pemenang. Ya, setiap kita rindu mengalami sebuah kemenangan dan kemenangan sampai kita mengalami kemenangan yang besar. Bagi saya pribadi, kemenangan yang besar adalah ketika saya berjumpa dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Dia tinggal untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semuanya? Dan namun Bapak Saudaraku, kita harus menyadari kita masih tinggal di bumi ini. Kita masih tinggal di dunia ini yang masih penuh dengan persoalan, masalah, tantangan, ujian, cobaan, godaan, dan lain sebagainya. Yang seringkali kita juga mengalami apa yang namanya kegagalan. Jatuh bangun, menang kalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu hal yang biasa. Kenapa Bapak Saudara? Karena kita jujur, sebagai manusia kita pernah mengalami apa yang namanya kekalahan, kegagalan dalam meraih hidup tetap terus bagaimana berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari di zaman akhir kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Dan sekali lagi bagi kita kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Selama masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita bisa bangkit kembali, bangun kembali, mari kita bersama-sama dengan Tuhan untuk kita mengalami dan meraih apa yang disebut kemenangan bagi orang-orang percaya. Ya, menjadi pemenang adalah harapan kita semua. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan, Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Karena jika kita melihat janji Tuhan itu luar biasa, Yakub dia bisa mengalami kemenangan salah satunya. Dia juga mengingat akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dan membuat segalanya akan baik. Sehingga ini yang menjadi jaminan dia, pegangan dia. Di samping yang pertama, jika kita mengingat minggu lalu, Yakub memberikan waktu khusus buat Tuhan. Yang kedua, Yakub juga bergumul mati-matian, meminta berkat Tuhan, yaitu berkat bukan berkat jasmani, tapi berkat kekuatan menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Ketika dia harus menghadapi kakaknya Esau dengan rasa takut yang sedemikian rupa, dia minta kekuatan dari Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika ada yang masih mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan keraguan-raguan di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta kekuatan yang baru, sebab hanya Dia yang sanggup memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Saudaraku. Ya, Matius 1 ayat 23 katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ingat, sebelum kita memasuki membahas tentang Yakub, kita melihat bahwa kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidup Yesus. Yesus yang dari surga turun ke dunia untuk menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan namai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Luar biasa. Dia datang tidak hanya menebus dosa kita, tapi Dia berjanji menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian Matius 28 ayat 20, saya mau ingatkan kembali. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Hari ini, besok, lusa, tahun depan, atau 10 tahun lagi kita tidak tahu. Tapi yang pasti janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ini yang menjadi dasar kita menjadi umat pemenang. Kenapa? Karena kita berjuang tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Kita berjuang dalam menghadapi kenyataan hidup yang seberat apapun, Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk meraih sebuah kemenangan, tentunya kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dan selama masih ada kesempatan, mari kita terus berjuang sampai kita meraih kemenangan yang sesungguhnya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Saya sangat tertarik dengan nama Yakub yang diganti oleh Tuhan dengan nama Israel. Ya, mari kita akan melihat. Ada 2 kali Tuhan mengatakan bahwa namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Kejadian 32 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Bapak Ibu Saudaraku, kemenangan ini yang Yakub terima, yang Yakub alami, bahkan yang Yakub rasakan ketika dia bergulat dengan Tuhan, ketika dia menghadapi masa-masa yang berat. Mari kita akan melihat dalam versi yang lain. Saya ambil dari King James Version. Firman Tuhan berkata, "And he said, the name shall be called no more Jacob, but Israel. For us a prince has no power with God and with man, and has prevailed." Kata prevailed ini artinya kemenangan. Dan jika boleh diartikan yang lain, itu adalah hak istimewa, pelayanan yang istimewa. Jadi ketika kita belajar tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yakub, ini adalah kemenangan yang istimewa. Ya, tidak sekedar kemenangan-kemenangan biasa, tapi kemenangan istimewa. Dan kita melihat ketika orang berada di bank, ya, dapat pelayanan privilege, pelayanan istimewa, pelayanan khusus. Apalagi di atas berapa miliar, begitu pasti dilayani dengan baik, ya, yang punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Dan juga di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis, ada pelayanan yang dinamakan privilege, pelayanan khusus bagi nasabah-nasabah, bagi customer-customer. Mereka mendapatkan pelayanan istimewa. Ya, padahal privilege ini mengandung makna kemenangan. Dan Tuhan ingin kita dipanggil untuk menjadi umat pemenang. Menang dalam menghadapi setiap masalah. Menang bukan berarti menang hari ini, besok kita kalah. Tapi Tuhan rindu setiap hari kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi Yakub diganti namanya menjadi Israel, itu atas kehendak Tuhan, yaitu dengan kehendak Tuhan yang istimewa. Luar biasa. Dalam Kejadian 35 ayat 10 dikatakan, firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Ayat 11, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Ayat yang ke-11 ini memberikan petunjuk, memberikan kepastian kepada Yakub bahwa yang berbicara ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." Ini satu janji yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada Yakub. Sehingga ketika dia diganti namanya menjadi Israel, namanya mengandung makna yang luar biasa. Kita lihat arti nama Yakub. Karena Yakub setia, Tuhan memberi namanya, dia memberinya nama khusus, yaitu Israel. Yang berarti orang yang berjaya dengan Allah. Atau biarlah Allah berjaya menurut Bible Dictionary, ya, di halaman 708. Jadi nama Israel itu mengandung makna orang yang berjaya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara rindu menjadi orang yang selalu berjaya. Ini kan harapan kita, Bapak Saudaraku. Mari kita imani, kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Israel juga merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra, yang berarti hamba atau kekasih. Sedangkan El itu bermakna Tuhan, Elohim. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Israel mengandung makna hamba atau kekasih Allah. Dan kita rindu kita sebagai umat Tuhan menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang disertai oleh Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ini arti dari kata Israel. Dari Yakub diubah menjadi Israel. Lalu bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang juga memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, hubungan kita dengan orang-orang Israel? Mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal Israel yang sesungguhnya. Ya, ini berbicara bukan masalah hubungan secara daging atau keturunan secara jasmani, melainkan ada satu yang istimewa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Hal yang istimewa yang khusus. Ya, dari nama Yakub menjadi Israel. Ini ada satu hal yang istimewa yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita akan melihat di dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Di situ konteksnya berjudul pilihan atas Israel. Kita akan melihat kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Ya, firman Tuhan berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Ada kalimat sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ya, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ingat, menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ini orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudaraku, sampai ayat kelima dulu Bapak Saudaraku, saya mau jelaskan. Di sini berbicara tentang Yesus. Yesus adalah keturunan secara jasmani, secara daging dari orang-orang Israel. Dan secara daging pun, secara jasmani pun Rasul Paulus mengungkapkan bahwa aku juga keturunan orang Ibrani, orang Israel asli, orang Ibrani asli. Harusnya dia merasa bangga karena dia adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan seorang Mesias. Mesias itu penyelamat, ya, yang dari surga turun ke dunia. Jika seandainya Yesus dia hadir ke dunia, dia pencipta langit dan bumi, pencipta segalanya, dia datang ke dunia dengan keturunan dari garis keturunan orang Jawa, tentunya saya akan merasa bangga. Yesus juru selamat dari Jawa, ya, orang Jawa. Ya, Paulus dia merasakan, dikatakan di dalam ayat pertama tadi, ya, ayat yang kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Kenapa Paulus kok merasa sangat berduka cita dan bersedih hati? Karena memang justru orang-orang Israel, orang-orang Yahudi lah yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang menjadi dasar Paulus kenapa dia sangat berduka cita dan bersedih hati menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus dia curhat mengungkapkan isi hatinya, ya, yang harusnya dia bersyukur dan bangga dipilih sebagai suku bangsa yang dipilih, ya, yang menurunkan Mesias. Namun justru mereka sendiri yang menyalibkan Yesus. Mari kita akan lihat ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi poin yang akan saya sampaikan pada minggu ini. Bahwa firman Tuhan berkata, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini berbicara tentang keturunan. Ini berbicara tentang garis keturunan secara jasmani, secara daging. Ini mulai dipisahkan Bapak Saudaraku. Kalau tadi Yakub diganti Israel karena Tuhan punya wewenang, punya rencana yang istimewa. Israel berbicara bukan saja keturunan secara daging, tetapi Israel berbicara tentang keturunan secara roh, secara rohani. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, supaya kita menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, walaupun kita bukan orang Yahudi, walaupun kita bagi orang Yahudi kita adalah orang-orang asing, yang dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu kita ini bagi mereka, orang-orang Israel, kita ini adalah orang-orang asing, orang-orang tidak mengenal Allah. Bahkan dengan bahasa lain kita ini orang-orang kafir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru ketika Israel, Yakub diganti Israel, ada satu hal yang istimewa. Mereka yang percaya dan menyembah Allah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mendapat hak istimewa, yaitu menjadi warga kerajaan Allah sendiri, yang diakui oleh Tuhan sendiri, bahwa mereka adalah Israel secara rohani. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini yang harus kita yakini.
Ayat yang ke-6 ini menjadi kunci. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Poin yang pertama, kita menyembah Tuhan yang benar, yaitu menyembah Tuhan Abraham, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga diganti nama Israel. Artinya hamba, ya, kekasih Allah. Sehingga kita ini disebut sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, kekasih-kekasih Allah. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar yang kita sembah. Ya, dan kita tinggal di dalam perjanjian baru, dan tentunya kita juga percaya bahwa Yesus, tadi di awal saya sampaikan, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan pengampunan, penebusan, bahkan tidak hanya itu, dia menyertai. Dia Allah yang El Shaddai, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, dia hadir untuk menyertai kita. Karena Tuhan tahu tanpa dia kita tidak mampu. Tanpa dia kita tidak bisa. Tanpa dia kita tidak bisa melewati masa-masa sukar dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang jika kita tidak disertai oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pemenang kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan? Seperti Yakub, dia tidak akan melepaskan. Ya, selama dia bergulat, bergumul, dia tidak akan melepaskan sebelum Yakub diberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini yang menjadi dasar kita untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, walaupun kita bukan orang-orang Israel. Jadi poin yang pertama, walaupun kita bukan orang-orang Israel secara jasmani, secara daging, namun Tuhan pilih kita, ya, untuk memperoleh janji itu, yaitu menjadi umat pemenang. Amin. Kemudian ayat ke-7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ya, memang ini sempat menjadi perdebatan, ya, siapa yang disembelih, yang akan disembelih, Ishak atau Ismail. Tapi kita melihat kebenaran, yang disembelih adalah domba. Domba itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Dia yang disalibkan menjadi anak domba, menjadi korban penebusan bagi kita. Ya, kita tidak perlu berdebat panjang dalam hal ini. Tapi di sini, ya, Tuhan ingin menunjukkan kata Israel itu berbicara tentang hak yang istimewa. Ya, ayat yang ke-7 saya akan ulangi, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ada satu pemahaman yang harus kita bisa tangkap. Jadi mulai dari keturunan Ishak lah akan lahir keturunan-keturunan ilahi. Ya, mereka yang masuk dalam karya Tuhan, mereka yang masuk dalam rancangan Tuhan, mereka yang dipilih oleh Tuhan sejak semula. Ya, kadang saya secara manusia sebagai orang Kristen pun saya juga berpikir, kenapa ada orang-orang yang juga akan siap dibinasakan? Kadang saya berpikir, kenapa kok mereka harus binasa, Tuhan? Bapak, saudaraku, ketika kita merenungkan firman Tuhan, memang Tuhan kepingin kita semua diselamatkan. Namun manusia memilih jalannya sendiri, sehingga mereka masuk dalam kebinasaan. Tapi kita tidak memilih untuk hal itu. Kita memilih untuk menjadi umat pemenang. Amin. Masalah apapun, Bapak saudaraku, berbicara tentang masalah, mungkin saya tidak bisa sampaikan, karena terlalu banyak masalah dalam hidup ini. Namun satu hal, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita akan lihat firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Yang kedua, Bapak saudaraku, ya, bagaimana kita bisa menjadi umat pemenang? Yaitu ayat 8, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ini berbicara tentang kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang mau melihat Bapa, dia harus melalui aku. Jadi konsep kebenaran ini ada di dalam pribadi Yesus. Jika kita mau hidup benar, mari kita lihat Yesus.
bagaimana Yesus mengalami kemenangan demi kemenangan sampai garis akhir, selesai di atas kayu salib. It is finished, sudah selesai. Kita pun juga demikian dalam hidup ini. Kita ibarat bertanding, kita harus menyelesaikan sampai garis akhir dengan finishing well, ya, berakhir dengan baik. Amin. Ini kerinduan kita, Bapak Saudaraku, karena ini berbicara tentang keturunan yang benar. Yesus menurunkan keturunan-keturunan yang benar secara rohani. Israel rohani, kita disebut sebagai orang Israel rohani, di mana kita diberi hak istimewa untuk menerima Tuhan yang benar, mengakui Tuhan yang benar, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang menyertai hidup kita mulai hari ini, ya. Jika kita masih bisa mendengar firman Tuhan dari dulu tentunya, maksud saya mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberikan hak kepada kita untuk memilih Dia. Amin. Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita dipilih oleh Tuhan. Itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipilih oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berbicara tentang kemenangan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Amin, Bapak Saudaraku. Sekali lagi berbicara tentang keturunan yang benar, yaitu manusia yang dibaharui dari hari ke hari, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita terus dibaharui, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, 1 Korintus 15 ayat 50 mengatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang terakhir, Bapak Saudara, saya ingin mau sampaikan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita bisa menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup, keturunan yang benar, karena kita diberi kuasa. Amin. Ayat ini jelas mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, ya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya tidak berbicara mereka yang di luar Yesus, mereka yang belum terima Yesus, dan yang belum mengenal dan mengakui Yesus. Tapi saya mau sampaikan, jika Bapak Saudara sudah menerima Yesus, Tuhan sudah memberimu kuasa. Kuasa untuk apa, saudaraku? Untuk menjadi pemenang. Ya, di sini berbicara yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus, mereka akan mengalami kemenangan dalam menghadapi setiap masalah, tantangan. Ya, ini janji Tuhan. Poin yang ketiga ini jangan sampai lupa, karena kita diberi kuasa. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini berbicara tentang, Bapak Saudaraku, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita lahir baru, dilahirkan kembali di dalam Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita dibaptis, lahir baru, kita menerima anugerah, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, kita menjadi anak-anak Allah. Diperanakan, firman Tuhan tadi jelas mengatakan, ya, kita adalah anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Kita diperanakan oleh Roh, yaitu firman Allah yang hidup, yang memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu ayat 14 Yohanes 1, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini berbicara juga tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Ini juga mengandung pengertian firman yang kita dengar menjadi daging atas hidup kita. Yesus memberikan teladan, firman itu telah menjadi manusia. Demikian juga oleh ilham Roh, firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia di dalam diri kita. Jika kita berkata Yesus semakin besar dalam hidup kita, berarti firman Tuhan itu semakin hidup dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan.
Kemudian firman Tuhan mengatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman Tuhan dalam ayat 14 ini mengatakan, ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Bapak saudaraku, berbicara tentang firman Tuhan ini, itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan ingin supaya firman itu menjadi daging atas hidup kita. Ya, mau tidak mau Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangkit bersama-sama. Saya sadar, saya tahu betul sebagai manusia kita pasti diperhadapkan oleh banyak tantangan, persoalan, masalah. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi pemenang. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan ingin supaya firman itu hidup dalam diri kita. Ya, mari kita terus percaya bahwa firman Tuhan akan membuat kita semakin menjadi pemenang. Mari kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan sampai kita meraih apa yang namanya kemenangan. Amin Bapak Saudaraku. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Membuat kita semakin bergairah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, bahkan dalam daging kami, supaya firman-Mu berbuah lebat dalam hidup kami. Berikan kami terus semangat dan gairah bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta